Karisi Putra, Nadeo Octavia Sentia Putri, Olvino Pita, Randa Ferdiansa, Ruth Padina, Gita Ramadhani, Hakib Surya Pratama, Prisma, Wamidianti, Rani Yulia, Taufik Hidayat, Wafik Azisa, Tika Amelia, Orisantira, Solihatus Sofia, Diko Pratama, Hadir Bu. Dia Dwi Putri, Rinda Hermina, Yola Anjani. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia. Apakah Anda semua tahu bagaimana Jagat Raya ini bisa terbentuk? Tidak, Bu. Kepada Anda Rinda Hermina. Menurut Rina, terbentuknya Jagat Raya itu adanya ledakan besar yang disebut dengan teori Big Bang yang terjadi pada 13,7 miliar tahun yang lalu. Itu aja yang Rina tahu. Sekian. Iya, tepat sekali jawaban Rinda Hermina. Terjadinya Jagat Raya ini akibat ledakan atau disebut dengan teori Big Bang, yaitu dentuman besar. Akibat dentuman besar, sekitar 13,7 juta miliar tahun yang lalu, bumi mengalami ledakan dan terjadi partikel-partikel yang mengisi Jagat Raya. Baiklah, proses evolusi bumi atau pembentukan bumi berdasarkan geologi. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu zaman Azoikum atau Archeum. Pada zaman ini terlihat seperti gambar di atas, berlangsung kurun waktu 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Keadaan alam masih stabil atau pembentukan alam masih terlihat pada gambar di atas. Keadaan bumi masih proses pembentukan atau masih belum stabil. Belum ada tanda-tanda kehidupan baik itu flora ataupun fauna dan juga manusia. Yang kedua, masa Paleozoikum berlangsung sekitar 2,5 sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada kondisi ini, bumi bisa dibilang relatif stabil dan sudah ada tanda-tanda kehidupan, yaitu seperti hewan bersel satu dan mikroorganisme. Contohnya seperti ikan, ubur-ubur, binatang amfibi dan reptil. Pada zaman ini, kehidupan awal, pada zaman ini juga sering disebut dengan zaman kehidupan awal. Yang selanjutnya, zaman Mesozoikum berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun lalu. Di zaman ini muncul hewan-hewan bertubuh besar seperti dinosaurus. Hewan-hewan seperti ini mengalami kepunahan karena dilanda hujan meteor. Zaman ini pun disebut dengan zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Yang selanjutnya, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Pada zaman ini berlangsung sekitar 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Yang mana zaman ini terbagi menjadi dua pula, yaitu zaman tersier dan zaman sekunder. Zaman tersier seperti gambar yang telah Ibu sediakan, kemunculan hewan primata seperti kera dan munculnya gajah purba atau mamut. Yang kedua, zaman kuarter, di mana pada zaman ini dibagi menjadi dua pula, yaitu kala Pleistosen dan kala
Holosen. Diperkirakan sudah muncul jenis manusia purba dan bumi pun mengalami perubahan iklim yang cukup besar, yaitu di daerah kutub utara terjadi pembekuan yang mana laut menjadi dangkal. Yang kedua, kala Holosen, yang mana keadaan bumi berbanding terbalik dengan zaman Pleistosen, yaitu es mencair membanjiri daratan yang semula kering ditandai dengan adanya kemunculan Homo sapiens yang berciri-ciri mirip dengan manusia zaman sekarang. Pembentukan kepulauan di Indonesia. Gugusan pulau Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu antara dua benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, antara Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, tadi kita membahas tentang keseluruhan atau mendunia. Sekarang, bagaimana kepulauan Indonesia bisa terbentuk? Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang, yaitu melalui proses eksogen dan endogen. Proses endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas dinamik dalam bumi. Aktivitas ini dapat menyebabkan deformasi gerak bumi yang menyebabkan terjadinya di daratan. Gerakan endogen ini dapat diketahui dari suatu letusan gunung berapi atau gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen yaitu proses pembentukan alam sumber dari luar permukaan bumi. Tenaga eksogen ini meliputi iklim, hujan, angin, dan perubahan temperatur bebatuan yang mengalami pelapukan atau mengalami proses geomorfologi. Sehingga pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, obduksi pergerakan lempeng ke bawah, dan koalisi tumpukan lempengan. Sehingga atas peristiwa tadi yang terjadi menyebabkan kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan lebih hingga rawan gempa sepanjang waktu. Seperti pada gambar di atas, akibat terjadinya tabrakan lempengan yang mengakibatkan gempa bumi di daerah permukiman warga. Pada masa Paleozoikum atau masa kehidupan tertua, keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang ini. Di kala itu wilayah ini masih merupakan bagian samudera yang sangat luas, meliputi hampir seluruh bumi, yang mana keadaan bumi ini hanya memiliki satu benua, yaitu Pangea. Pada fase berikutnya, yaitu akhir masa Mesozoikum, kurang lebih sekitar 60 juta tahun lalu, kegiatan tektonis itu sangat aktif menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Inilah yang membentuk kepulauan Indonesia saat ini. Coba perhatikan peta di atas. Sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Setiap tahunnya, lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan 7-9 cm pergerakan. Inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya kepulauan Indonesia hingga sekarang. Apakah Anda semua pernah menonton film Ice Age? Pernah. Di mana kehidupan pada film ini, ada yang bisa menjelaskan? Tidak, Bu. Seperti yang sebelumnya kita bahas tadi, pada film SF, di mana pada zaman ini, zaman glasial yaitu di mana pada zaman ini, zaman membeku dan
Pada pilihan es terjadi pada zaman glasial atau Pleistosen, yang mana sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu di mana keadaan bumi mengalami pembentukan di daerah kutub utara. Pada zaman Pleistosen, bagian barat Indonesia pernah menyatu dengan paparan Sunda. Bagian timur Indonesia pernah menyatu dengan benua Australia yang kini disebut dengan paparan Sahul. Sehingga flora dan fauna juga ada di bagian Indonesia bagian barat, serta flora dan fauna yang ada di Australia juga dijumpai di wilayah timur Indonesia. Pada akhir zaman es, kepulauan Indonesia sudah terbentuk hampir seperti sekarang. Sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi lautan dangkal. Sebagai akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut atau transgresi. Sedangkan pulau Sulawesi sudah mulai terbentuk, sementara Papua mulai tergeser ke daerah utara. Yang membagi Indonesia dalam dua wilayah, paparan Sunda di sebelah barat dan paparan Sahul di sebelah timur, yaitu zona di antara paparan tersebut dikenal sebagai wilayah Weles. Kenapa disebut sebagai wilayah Weles? Karena Alfred Russel Wallace yang menemukan peneliti persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baiklah, hanya itu materi dari Ibu. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Kan Indonesia terdiri dari banyak pulau. Jadi apa artinya kalau terdiri dari banyak pulau itu apa artinya? Negara kita nggak mana. Baik, Ibu lempar kepada teman-teman yang lain karena belum ada mempelajari sampai ke situ. Apakah Anda semua ada yang ingin membantu pertanyaan dari Ibu tadi? Aku di Apakah teman-teman atau anak-anak semua ada yang bisa membantu pertanyaan dari Ibu Putri? Kalau tidak ada, dimohon kepada Via untuk membrowsingnya di internet dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan mencari tentang pertanyaan Via tadi. Baiklah, itulah penjelasan bagaimana terbentuknya kepulauan Indonesia. Kesimpulannya adalah terbentuknya kepulauan Indonesia melalui proses endogen dan eksogen. Hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika masih ada yang kurang